Pada hari ini kita semua berkumpul di sekeliling altar ini untuk bersyukur atas rahmat tabisan imamat yang telah diterima oleh anak, adik, saudara kita, Reverendus Dominus Maris Vincentius nama Paji Kopong Daten pada tanggal 21 November 2024 yang lalu. Kita berdoa untuk dia dan untuk semua imam agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat, kasih dan penghiburannya untuk mereka di setiap karya dan pelayanan sepanjang perjalanan hidup mereka sebagai imam Tuhan. Pada perayaan berahmat ini pula, kita juga berdoa untuk terus bertumbuhnya benih panggilan dari paroki kita. Mari kita awali perayaan kudus ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Hari ini kita mohon kekal bagi Bapak Henrikus Kopong Daten, Oma Maria Bengalawan, Bapak Hermanus Kutanwasan, Oma Juliana Keromban, Oma Maria Pradapari, Bapak Frans Liat Pehan, Bapak Aster Uba Ama, Bapak Anastasius Olatokan, Mama Petronila Bengalawan, Mama Verena Bengalawan. Juga mohon istirahat kekal bagi Kopang Lela,
Oma Hidayah, Opa Rihinge, Oma Riari Heke, Bapak Niander Leba, Bapak Niko Leba, Mama Martina Leba, Mama Ibrina Leba, serta para leluhur seluruh anggota keluarga yang telah meninggal di Adonara, Sabu, Bukang, Soe, dan Lembata. Kita juga bersyukur atas segala berkat, rezeki dan rahmat berlimpah yang diterima dari keluarga Bapak Guru Sahar Tukan Masan dan Mama Mariana Leba selama ini. Juga kita bersyukur atas hari ulang tahun anak terkasih Bonaventura Dwi Bagas yang ke-24 pada tanggal 23 Mei 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para romo, suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita berkumpul dalam sukacita untuk merayakan Ekaristi syukur atas rahmat tabisan imamat yang boleh saya terima. Bersama-sama kita mengangkat hati dan ucapan syukur kepada Allah yang setia pada janjinya. Juga mari kita renungkan bersama betapa indahnya anugerah panggilan yang tumbuh dari iman, didukung oleh keluarga dan komunitas gereja. Dalam perayaan ini kita juga berdoa agar benih panggilan yang ada di tengah kita terus bertumbuh, berakar kuat dalam kasih Kristus, dan menghasilkan buah yang melimpah bagi gereja dan dunia. Saudara-saudari, marilah terlebih dahulu kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini.
Beristimewa rahmat imamat suci yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-Mu. Kami mohon semoga Engkau tetap melindungi, menguatkan dan menolong kami dalam seluruh perjalanan hidup kami dalam siara imamat suci. Kuatkan dan lindungilah kami dari setiap kesesatan sepanjang jalan hidup kami, terutama siara imamat-Mu di hari-hari mendatang. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Imam Agung kami, yang hidup dan bertata bersama di Kau dalam kesatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kudus dalam keputusan kami, supaya kepada Kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada akhir sidang pemuka jemaat di Yerusalem yang membicarakan soal sunat, rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyahkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan berat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu, bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kami telah mengutus Yudas dan Silas
yang dengan lisan akan menyampaikan pesan tertulis ini juga kepada kamu. Sebab keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya menghiburkan. Demikianlah sabda Tuhan. Di antara bangsa
dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Para Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perikop Injil yang barusan kita dengar tadi berkisah tentang perintah Yesus kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi. Perintah Yesus ini dia sampaikan setelah sebelumnya dia mengajar para muridnya tentang pokok anggur yang benar. Dalam ajaran ini, Yesus menginginkan para muridnya tidak boleh terlepas dari dirinya, supaya mereka tetap hidup dan berbuah. Sama seperti ranting pohon anggur dengan pokoknya. Dalam konteks ketidakterlepasan para murid dengan Yesus inilah perintah untuk saling mengasihi Yesus berikan, supaya para muridnya selalu bersatu dengan dirinya, tidak terlepas. Karena kalau mereka tidak saling mengasihi, dikhawatirkan mereka akan terlepas dan tercerai-berai. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua pokok pikiran yang bisa kita renungkan dari perikop Injil yang barusan kita dengar tadi. Yang pertama, perintah Tuhan Yesus untuk saling mengasihi. Perintah ini sebelumnya sudah Yesus sampaikan, yaitu pada Injil Yohanes bab 13 ayat 34. Dan dalam perikop Injil hari ini, perintah untuk saling mengasihi Yesus sampaikan sebanyak 2 kali, yakni pada awal perikop dan pada akhir perikop. Pengulangan perintah ini berarti Yesus menganggap bahwa apa yang dia sampaikan ini adalah sesuatu yang amat penting. Karena amat penting, maka para muridnya harus melaksanakannya. Mengapa? Mengapa Yesus menginginkan para muridnya untuk melaksanakan perintah ini? Jawabannya, pertama, karena Yesus sendiri sudah terlebih dahulu mengasihi para muridnya. Kedua, karena Yesus menginginkan semua muridnya tetap bersatu dengan dirinya. Para murid yang tidak saling mengasihi, terbuka lebar bagi mereka untuk saling mencabik-cabik, saling memangkas, dan akhirnya terpotong-potong
Dan hal ini sangat berpotensi menjadikan para murid sama seperti ranting-ranting yang terlepas dari pokoknya. Itu berarti kering dan mati. Pokok pikiran kedua, memberikan nyawa bagi seorang sahabat adalah bukti kasih yang amat besar. Siapa itu sahabat? Sehingga memberikan nyawa kita untuknya merupakan perwujudan kasih yang amat besar. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sahabat itu bukan sekadar teman, walau makna keduanya sama. Level teman itu ada di bawah sahabat. Orang bisa menjadi teman, tapi tidak semua teman adalah sahabat. Kita bisa mempunyai banyak teman, tapi sedikit yang mau menjadi sahabat kita. Mengapa? Sebab sahabat menunjukkan suatu relasi yang akrab dan mendalam antara satu orang dengan orang yang lain. Kita menyebut seseorang adalah sahabat kita, berarti kita mengakui ada relasi yang akrab atau ada kedekatan antara kita dengan orang itu, baik secara pribadi maupun secara emosional. Ada kedekatan secara pribadi berarti kita mengenal baik pribadi orang itu, baik data dirinya maupun latar belakangnya. Ada kedekatan secara emosional, berarti ada keakraban yang kuat antara kita dengan orang itu. Ada rasa bahwa kita pun turut masuk dalam perasaannya. Dia senang, kita senang. Dia susah, kita susah. Dia sedih, kita pun turut merasakannya. Dan model seorang sahabat sejati seperti ini tercermin dalam diri Yesus sendiri. Selain menyebut bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya pada ayat yang ke-13, kemudian pada ayat yang ke-14 Yesus katakan, "Kamu adalah sahabatku." Kamu di sini adalah para murid Yesus. Berarti Yesus menyebut para muridnya adalah sahabat. Ini berarti Yesus mengangkat relasi pribadinya dengan para muridnya sebagai sebuah relasi yang akrab dan mendalam. Lakukan apa saja untuk para muridnya. Bahkan Yesus katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sudah dia buktikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, keistimewaan para murid diangkat sebagai sahabat Yesus bukan tanpa tuntutan. Ada kualitas tertentu yang harus dimiliki oleh para murid sehingga mereka pantas dan layak untuk menjadi sahabat Yesus. Kualitas itu dan sekaligus sebagai tuntutan terletak pada kata-kata Yesus. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apakah janji ini suatu saat akan dapat ditarik kembali oleh Yesus? Para penulis suci memberi kesaksian. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, dan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Dari kitab Bilangan bab 23 ayat 19.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dari surat kedua Rasul Petrus bab 3 ayat 9. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 19. 5. Kutipan-kutipan kitab suci ini memberi kesaksian bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah melupakan janjinya. Dia tidak akan pernah berdusta, dan dia akan selalu menepati janjinya. Dia sudah berfirman dan dia akan melakukannya. Dia sudah berbicara dan dia akan menepatinya. Pengalaman ini secara khusus dialami oleh si pemazmur. Hal ini dituangkan dalam mazmur-mazmur yang dilantunkan. Allah, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Mazmur bab 89 ayat 35. Sekali lagi aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Mazmur 89 ayat 36. Dan dari pihak si pemazmur, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali, dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Mazmur bab 12 ayat 7. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur bab 23 ayat 4. Mazmur 119 ini mengungkapkan kasih yang agung untuk firman Allah yang tertulis. Si pemazmur mengagungkan firman Allah. Firman Allah disebutnya sebagai janji, perintah, pedoman, kesaksian, ajaran, hikmat, kebenaran, dan sekaligus teguran. 119 ayat 140 ini mengakui tentang janji Tuhan yang sudah dan sangat teruji. Dan yang sudah teruji itu dapat dipercaya. Dalam pengalaman hidup pemazmur, dia telah menguji janji-janji Tuhan dengan saksama. Dia juga telah melihat serta mengalami bahwa janji Tuhan itu adalah suatu kebenaran yang telah Tuhan buktikan dalam hidup si pemazmur sendiri, sehingga atas refleksinya ini si pemazmur dapat berkata, aku mencintainya. Apa yang dia cintai? Yaitu firman Tuhan yang mengandung janji-janjinya. Sebelumnya saya tidak pernah bertanya kepada Romo Ari, tapi saya yakin karena Romo Ari sendiri mengalami bahwa janji Tuhan itu sudah teruji di dalam hidupnya. Tuhan tidak berbohong, Tuhan menyertai dia. Tuhan sudah memanggil dia, dan sekarang Tuhan berkenan memilih dia menjadi pelayan. Untuk janji Tuhan yang sudah teruji dalam hidupnya ini, Romo Ari katakan, aku mencintainya. Semoga cinta Romo Ari kepada janji Tuhan ini terimplementasi dalam kecintaannya kepada Tuhan, dalam kecintaannya kepada panggilan, dan dalam kecintaannya kepada pelayanannya bagi umat.
kasih, setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan. Aku percaya bahwa Allah memanggil banyak orang dari antara kita untuk melayaninya secara khusus, dan semua yang dipanggilnya dimampukan untuk menanggapi panggilan suci itu. Dia yang memanggil itu adalah Allah yang Maha Murah, yang senantiasa mendengarkan doa-doa kita. Maka marilah dengan rendah hati kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepadanya. Bagi gereja, ya Bapa, berkatilah, tuntunlah dan arahkanlah gerejamu yang sedang bersiara di tengah dunia ini, agar mampu menebar benih kedamaian dan cinta kasih ke seluruh dunia. Dan semoga dengan penyertaan Roh Kudus-Mu, gerejamu tetap berdiri kokoh dan tegak menghadapi tantangan zaman dalam memperjuangkan keselamatan banyak orang. Marilah kita mohon bagi Romo Maris Vincentius Namapaji Kopongdaten. Ya Bapa, Engkau telah memanggil dan memilih dari tengah-tengah kami putra terbaik-Mu, saudara kami Romo Maris Vincentius Namapaji Kopongdaten, menjadi seorang imam. Semoga Engkau tetap setia menyertainya, agar hidup dan pelayanannya sungguh menjadi tanda kehadiran-Mu yang menggembirakan dan menyelamatkan, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu agar ia tetap setia di jalan panggilannya. Marilah kita mohon bagi orang tua dan segenap anggota keluarga dari Jubilaris. Ya Bapa, Romo Maris Vincentius Namapaji Kopongdaten sungguh mengalami cinta dan dukungan dari orang tua serta segenap anggota keluarganya dalam menjawabi panggilan-Mu. Semoga peristiwa iman hari ini mendorong mereka untuk hidup rukun, bersatu padu, dan saling mendukung satu sama lain dalam menjalani tugas panggilan hidup mereka masing-masing. Marilah kita mohon bagi seluruh anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Ya Bapa, ampunilah dan bebaskanlah segala dosa dan kesalahan dari keluarga besar kami yang telah meninggal. Semoga berkat kasih dan kemurahan-Mu, mereka semua dapat memperoleh kebahagiaan bersama Dikau di istana surga-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pendidik, penjasa dan penderma, ya Bapa, anugerahilah para pendidik, penjasa dan penderma dengan rahmat kegembiraan, penghiburan dan kesehatan dalam hidup mereka. Semoga segala jerih lelah mereka Engkau perhitungkan
agar seluruh hidup dan karya mereka Kau limpahi rahmat dan berkat-Mu. Bagi yang telah meninggal dunia, semoga dosa mereka Engkau ampuni dan jiwa mereka diperkenankan menikmati kedamaian tanah air surgawi. Marilah kita mohon. Bagi anggota panitia perayaan syukur Imam Baru, ya Bapa, ganjarilah seluruh anggota panitia syukuran Imam Baru yang telah bekerja keras dengan penuh ikhlas dalam menyukseskan perayaan ini dengan rahmat, kegembiraan, kesuksesan, penghiburan, dan kekuatan-Mu. Semoga semua pelayanan yang telah mereka tunjukkan mendatangkan berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi nama-Mu. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, Engkau telah menghimpun kami umat-Mu dalam iman dan persaudaraan. Semoga oleh Roh Kudus-Mu mampukan kami untuk setia pada panggilan kami masing-masing. Kuatkanlah iman kami kepadamu agar terus berjuang mewujudkan panggilan cinta-Mu di mana saja kami berada, sehingga hidup kami selalu berbuah banyak, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi bagi siapa saja yang mau menerima buah-buah cinta kasih. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga permohonan umat-Mu ini berkenan kepadamu. Sudilah mengabulkannya, sebab kami tidak bersandar pada kemampuan kami sendiri, tetapi melulu pada belas kasihan-Mu. Demi Kristus pengantara kami.
bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan berkat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, teristimewa rahmat panggilan kepada kami sekalian. Kami ingin menyerahkan seluruh hidup, karya dan pelayanan kami ke dalam penyelenggaraan kasih-Mu, serta kurban diri hamba-Mu ini yang telah dihabiskan menjadi imam. Sudilah Engkau menerima dan memberkatinya bersama roti dan anggur di altar suci ini, yang akan diubah menjadi tubuh dan darah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikurbankan, Dia tidak wafat lagi, setelah dibunuh, Dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Ketika Dia diserahkan secara berbeda, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengatakan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan uskup kami, Monsinyur Hieronymus Pakenoni, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Kristus. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, terimalah Saya kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Sancti, et apagato simus semper liberi, et ab omnio perturbatione secuti, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memanggil seluruh umat-Mu untuk menjadi pembawa kabar gembira di dunia ini.
Melalui santapan tubuh dan darah-Mu, baharuilah iman kami, agar kami tiada henti-hentinya senantiasa mencari Engkau dalam setiap tugas pelayanan kami setiap hari. Utuslah Roh-Mu yang kudus dalam diri kami, dan bukalah mata, hati dan pikiran kami, agar lebih dekat dengan-Mu, sumber kehidupan dan kepercayaan sejati kami. Secara khusus teguhkanlah hati hamba-Mu ini, agar mampu membawa sesama untuk lebih dekat dengan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Beri senapan kejar cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tuhan bersamamu. Semoga sumber segala penghiburan menata hidup saudara-saudari dalam damai-Nya dan melimpahi saudara-saudari sekalian dengan kurnia berkat-Nya. Semoga Allah senantiasa membebaskan saudara-saudari dari segala kecemasan dan meneguhkan hati saudara-saudari dalam kasih-Nya. Semoga saudara-saudari berlimpahkan anugerah pengharapan, iman dan kasih, menjalani hidup sekarang dengan karya-karya yang baik, dan dengan sukacita dapat mencapai hidup kekal. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Kristus